Hai guysku semua, gimana kabarnya kalian nih? Kuharap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan dari alur cerita seorang leluhur kultus yang bangkit dari kematiannya setelah pertempurannya dengan Raja Iblis yang sangat jahat. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, aku mau ingetin kalau video ini berisi full spoiler dari komik yang beredar di halayak ramai. Jadi buat kalian yang lebih suka baca komiknya secara langsung, oke langsung aja buka di situs-situs penyedia komiknya ya guys. Oke kalau gitu tanpa panjang lebar, langsung aja kita gas ke ceritanya. Setelah di part sebelumnya Hawkeye melihat sang majikan yang menggunakan teknik Bloodfist Demonic Art, ia pun kembali mengingat kenangannya 10 tahun yang lalu saat berada di kediaman Blackman. Hawkeye terlihat sedang berusaha untuk menguasai teknik Bloodfist Demonic Art tersebut. Namun Blackman yang melihat ketidakberhasilan Hawkeye lalu menyuruhnya untuk berhenti. Dengan wajah yang sangat kesal, Hawkeye pun bertanya kepada sang master mengapa ia sama sekali tidak dapat menguasai teknik tersebut. Blackman pun berkata kalau Hawkeye tidak perlu terburu-buru, mengingat menguasai martial art bukanlah suatu hal yang mudah. Meskipun Hawkeye tidak mempunyai banyak pengalaman, baginya Hawkeye berhasil mencapai tahap sejauh ini sudah merupakan hal yang luar biasa. Meski kegagalan ini akan membuatnya frustasi, namun Hawkeye sudah berjalan ke arah yang benar. Blackman berkata, jika Hawkeye berhasil mencapai tingkat martial art tertentu, efek samping pada lengannya akan hilang. Untuk menjaga keselamatan Hawkeye, Blackman akhirnya memutuskan untuk menunda semua latihannya untuk saat ini. Tentu saja hal itu membuat Hawkeye sangat marah, lantaran sebagai pewaris dari kultus Heavenly Demon, ia harus sesegera mungkin menguasai semua teknik martial art. Blackman berkata kalau Hawkeye memanglah benar. Namun jika suatu saat ada situasi di mana muridnya itu tidak dapat mengendalikan lengan kirinya, Blackman tidak mempunyai pilihan lain selain membunuh Hawkeye dengan kedua tangannya sendiri. Dan jika Blackman tidak mampu untuk melakukan hal itu, ada kemungkinan ia yang akan tewas di tangan Hawkeye. Mendengar perkataan dari sang master tentu saja membuat Hawkeye sangat terpukul dan tidak bisa berkata-kata. Blackman akan memberikan waktu istirahat selama 3 hari kepada Hawkeye sampai menunggu situasi kembali tenang. Hawkeye yang mengingat perkataan dari sang master itu pun mulai berpikir jika ia tidak bisa menguasai teknik Bloodfist Demonic Art, ia hanya akan menjadi setengah pewaris. Berlanjut di waktu sekarang, terlihat ekspresi terkejut nampak di wajah Hawkeye. Di saat bersamaan, Cheonma masih bertarung dengan para skeleton itu menggunakan Bloodfist Demonic Art. Kendati demikian, ternyata ia masih harus melatih tubuh fisik Li-Han yang masih lemah. Hal itu lantaran Cheonma tidak bisa membunuh semua skeleton dengan satu kali serangan. Di saat yang sama, Max Skeleton rupanya memberikan serangan balasan kepada Cheonma. Akan tetapi serangan tersebut hanya berhasil merobek bajunya saja. Tentu saja hal tersebut membuat Cheonma sangat marah dan ia pun dengan segera menghajar monster itu dengan satu kali serangan. Tak lama kemudian, hitam berbentuk kerang pun muncul. Alhasil, Cheonma pun bertanya kepada Hawkeye mengenai item yang sedang ia bawa. Tentu saja hal itu membuat Hawkeye sangat panik lantaran pertarungan mereka masih belum berakhir. Sontak sebelum menghabisi sang giant skeleton, Cheonma pun berniat untuk menunjukkan teknik Bloodfist Demonic Art yang ingin Hawkeye pelajari. Ia pun meminta sang tentara bayaran untuk memperhatikannya dengan baik. Namun lagi-lagi Cheonma belum berhasil membunuh monster itu dengan satu kali serangan. Bertarung dengan si monster rupanya membuat Cheonma kembali mengingat akan masa lalunya ketika ia juga mengalami kesulitan seperti ini.
Akan tetapi, Cheonma menganggap kalau semua kepala tengkorak itu sama saja. Mereka gigih dan sangat menyebalkan. Setelah berhasil membunuh semua monster yang ada di tempat itu, Cheonma pun mengajak Heugaek untuk segera pergi. Di sana, Cheonma ternyata menemukan sebuah item lagi. Dan setelah ia mengambilnya, diketahui kalau benda itu adalah sebuah baju armor. Sementara itu, keberadaan mereka rupanya telah diketahui oleh Necromancer. Karenanya, ia lalu memerintahkan salah satu monster bawahannya untuk memberikan sebuah sambutan kepada mereka. Tak hanya itu, Necromancer juga memerintahkan para pasukan mayatnya untuk bangkit. Sedangkan tim Wright ternyata masih bertarung dengan para monster. Mereka membentuk formasi untuk bertahan dan juga menyerang. Di lain sisi, Nam Gong-hu terlihat sangat cemas lantaran meskipun mereka telah membunuh para monster, namun monster-monster itu terus saja muncul. Nam Gong-hu berpikir kalau ia tidak boleh menjadi beban dalam pertarungan ini. Akan tetapi di tengah lamunannya itu, tiba-tiba ada monster skeleton yang menyerang. Untungnya Nam So-cheon segera datang dan berhasil menyelamatkannya. Di sana Nam So-cheon merasa kalau gerakan Nam Gong-hu semakin melambat. Karenanya ia pun bertanya, apakah Nam Gong-hu sedang merasa ketakutan? Itu bisa dimengerti, karena tempat ini tidak seperti dugaan lainnya. Gugup itu baik, tapi terlalu gugup itu buruk, jadi berhati-hatilah, ucap Nam So-cheon. Alhasil Nam Gong-hu pun meminta maaf atas kesalahannya itu. Di sana Nam So-cheon meminta Nam Gong-hu untuk melihat ke arah Jae-un-bi sembari berkata kalau pertarungan ini akan segera berakhir. Ketika Jae-un-bi berdiri di hadapan mereka, para monster itu terlihat ketakutan dan tidak berani untuk menyerang. Alhasil dengan satu kali gerakannya, Jae-un-bi akhirnya telah berhasil membunuh semua monster itu. Untungnya dalam pertarungan tersebut, semua anggota tim telah dinyatakan selamat. Jae-un-bi pun kemudian bertanya mengenai waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat yang ingin mereka tuju. Setelah mengetahui kalau mereka membutuhkan waktu sekitar 1 jam lagi, Jae-un-bi pun memberikan perintah untuk segera bergerak. Di saat yang sama, Nam Gong-hu terlihat sangat terkesima dengan kemampuan sang Raja Pedang. Nam Gong-hu berpikir kalau ia selalu ragu saat menyerang monster, ia tidak akan pernah bisa mencapai tahap seperti Jae-un-bi. Dan jika ia ingin menjadi lebih kuat, Nam Gong-hu harus mengejar kecepatan itu meskipun hanya sedikit. Mereka pun akhirnya bergerak meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Heugaek terlihat sedang memeriksa beberapa tempat. Setelah tidak berhasil menemukan keberadaan para monster, ia pun segera melaporkannya kepada sang majikan. Sesampainya di sana, Heugaek terlihat bertanya-tanya mengenai apa yang sedang majikannya itu lakukan. Karenanya, Cheonma pun berkata kalau ia sedang melakukan meditasi. Di saat yang sama, Heugaek berpikir kalau keterampilan berbicara saat bermeditasi telah hilang 140 tahun yang lalu. Heugaek lalu memberitahu kalau sepertinya majikannya itu telah membunuh semua monster yang ada di sana. Karenanya, Cheonma pun mengajak Heugaek untuk melanjutkan perjalanan. Heugaek rupanya masih bertanya-tanya mengenai seberapa kuat majikannya itu. Heugaek merasa kalau seni pertarungan yang digunakan olehnya adalah seni tingkat atas. Namun melihat bagaimana Bloodfist Demonic Art tidak dapat membakar semua musuh, sepertinya sang majikan tidak sekuat yang ia pikirkan. Setelah beberapa lama berjalan, mereka berdua pun akhirnya telah sampai di bagian utama dari Dugyeon ini.
Hawkeye lalu berkata kalau Necromancer pasti telah memerintahkan bawahannya untuk membangun tempat sebagus ini. Hawkeye juga memberitahu sang majikan kalau setelah ia memasuki tempat itu, mereka akan mulai berhadapan dengan monster level tinggi. Selain itu, di sana juga akan ada hal-hal seperti jebakan yang sangat merepotkan. Ketika melihat kedua prasasti di depan mereka, Hawkeye pun berniat untuk pergi memeriksanya. Jeonma terlihat sangat takjub dengan luas dari bangunan tersebut. Setelah mendekati prasasti itu, Hawkeye rupanya melihat kalau prasasti tersebut ditulis menggunakan tulisan Mesir kuno. Melihat sebuah prasasti dengan teks yang tidak diketahui dan panel kontrol yang sangat mencurigakan, Hawkeye pun memutuskan untuk mengabaikan hal itu. Hawkeye merasa kalau tidak ada kejanggalan dalam perjalanan mereka ke sini, namun ia akan membutuhkan waktu lama untuk menemukan jalan yang benar. Di saat bersamaan, Jeonma tiba-tiba berniat untuk menekan salah satu tombol pada kontrol panel itu. Ternyata hal tersebut membuat Hawkeye menjadi sangat panik. Jika sang majikan menekan tombol sembarangan, maka hal itu akan membuat mereka masuk ke dalam bahaya. Hawkeye menganggap kalau majikannya itu tidak tahu apakah tombol yang ia tekan adalah jebakan atau tidak. Akan tetapi, Jeonma berkata kalau ia mengerti dengan beberapa kata yang ada di prasasti itu. Alhasil, Jeonma pun akhirnya menekan salah satu tombol yang ada. Awalnya mereka merasa kalau tidak ada sesuatu yang terjadi. Karena itu, Hawkeye pun dengan segera mengajak sang majikan untuk segera pergi. Namun, tiba-tiba pintu keluar dari tempat itu tertutup dan membuat Hawkeye kembali menjadi panik. Di saat yang sama, ternyata prasasti yang ada di depan mereka secara mengejutkan juga menyala. Apakah Jeonma berhasil lolos dari masalah itu? Ataukah ia malah masuk ke dalam jebakan? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya ya. Jadi terima kasih buat yang udah mau support channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!